Renungan Masa Paskah jelang Pentakosta 2026, Jumat 22 Mei. Roh Kudus dan karunia-karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 11 bertutur tentang kepribadian, kedaulatan, dan keilahian Roh Kudus. Rasul Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus merupakan sumber dari semua karunia rohani. Ia membagikan karunia-karunia rohani kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ungkapan seperti yang dikehendakinya menegaskan bahwa Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan yang pasif dan tidak berpribadi, melainkan suatu pribadi yang khas, yang memiliki akal budi dan kehendak ilahi yang aktif. Lebih lanjut, karena pembagian karunia-karunia rohani adalah hak prerogatif yang hanya dimiliki Allah, ayat ini menegaskan keilahian Roh Kudus. Ia bertindak dengan otoritas ilahi yang independen di dalam tubuh Kristus. Ia bekerja dengan pengaturan yang sempurna untuk menyatakan kuasa Allah di antara umatnya. Karunia-karunia rohani, saudara, adalah pemberian Roh Kudus. Ia memberikannya kepada setiap kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus. Roh Kudus berdaulat, memberi kita seturut dengan kehendaknya, bukan tanpa tujuan tentunya. Roh Kudus ingin agar kita melayani dan bahu-membahu membangun gereja dengan menggunakan karunia-karunia rohani itu. Sesungguhnya, dengan karunia-karunia itu, Roh Kudus memberdayakan kita. Kebenaran ini mengingatkan kita untuk bersikap rendah hati. Karunia-karunia rohani yang ada pada kita tidak boleh kita jadikan dasar untuk sombong atau memegahkan diri. Semua dari Dia yang berdaulat dan memiliki rencana yang mulia bagi gerejanya. Kebenaran ini, saudara, juga mengingatkan kita untuk bersyukur. Dengan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda, kita semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Selalu ada tempat dalam pelayanan bagi setiap orang, dan upaya bersama untuk membangun tubuh Kristus. Tidak ada alasan untuk berkecil hati di satu sisi, atau merasa iri, dengki di sisi lain. Prinsipnya, dari tiap-tiap orang seturut dengan karunia-karunianya, bagi tiap-tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, saudara, marilah kita menggunakan karunia-karunia rohani kita dengan setia dan bersatu hati dalam melayani dan bahu-membahu membangun gereja kita. Dengan jalan itu, kita semua memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Roh Kudus, kami bersujud di hadapan hikmat ilahi dan otoritas-Mu yang agung. Kami memuji-Mu karena Engkau adalah pemberi hidup dan anugerah. Dengan cara-Mu yang unik, Engkau memperlengkapi setiap anggota tubuh Kristus sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Ampunilah kami atas saat-saat kami memandang orang lain dengan iri hati, atau memandang karunia-karunia rohani kami sendiri dengan sombong dan mengandalkan diri sendiri. Tolonglah kami untuk menerima karunia-karunia-Mu dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Biarlah kami menggunakan karunia-karunia itu untuk melayani dan membangun gereja-Mu. Dengan demikian, kami memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.